Dalam kesempatan kali ini, Kafah Motivasi akan membagikan 9 karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antaranya yang pertama yaitu menghidupkan yang mati. Lalu untuk yang kedua yaitu buah apel yang jatuh dari langit. Yang ketiga menghidupkan hewan yang mati. Dan yang keempat yaitu menaklukkan musuh dari jauh. Untuk yang kelima yaitu bisa terbang ke udara. Lalu untuk yang keenam membuat bangsa jin takluk. Dan yang ketujuh berjalan kilat. Yang kedelapan berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Lalu untuk yang kesembilan yaitu bisa menghentikan hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Untuk bagi kita semuanya dan sangat sulit untuk dipercaya, inilah 9 karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa terbang ke udara hingga hidupkan orang yang telah mati. Ada sejumlah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang belum banyak diketahui umat Islam. Salah satunya bisa terbang ke udara dan menghidupkan orang mati. Benarkah demikian? Sahabat Kafah Motivasi, karomah adalah hal yang kejadian luar biasa yang sulit diterima akal dan kemampuan manusia biasa. Pada umumnya, karomah terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Salah satu wali yang menerima karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salah satu wali yang menerima karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama, wali, dan tokoh sufi yang sangat dihormati dalam agama Islam. Beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termaktub dalam sejumlah kitab dan masih banyak yang belum mengetahuinya. Dari hasil merangkum dari berbagai sumber, simak penjelasannya di bawah ini 9 karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, bisa menghidupkan orang yang telah mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menghidupkan orang mati terdapat dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Hal ini bermula dari perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam soal keagungan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa alaihi salam. Menurut orang Nasrani itu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mengatakan kalau dia bisa menghidupkan orang mati meskipun bukan seorang nabi. Suatu saat, di hadapan orang Nasrani itu, dia membelah kuburan dan menghidupkan orang mati. Seketika orang Nasrani itu takjub dan memutuskan jadi mu'alaf. Lalu untuk yang kedua yaitu buah apel yang jatuh dari langit. Salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diceritakan Abdullah Al-Masalli. Hal ini bermula ketika Al-Mustanjid, seorang khalifah Abbasiyah,
datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meminta nasihat. Dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak untuk menenteramkan hatinya. Melalui tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apel itu jatuh dari langit ketika dia menengadahkan tangannya ke langit dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, apel untuk khalifah tercium bau busuk banyak ulat saat dikupas, sedangkan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beraroma harum dan manis. Rupanya, bau busuk itu muncul karena dijamah oleh tangan seorang jalim, sedangkan harum karena dari tangan seorang wali Allah. Lalu untuk yang ketiga, beliau bisa menghidupkan hewan yang sudah mati. Karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah menghidupkan hewan yang telah mati. Hal ini terdapat pada kitab Jami'u Karamat Al-Awliya ketika seekor burung tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah sang wali saat berwudu. Melihat itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun membersihkan jubah dan memberikannya pada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati. Dia juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati dengan karomahnya. Salah satunya adalah menyambung kepala burung yang sudah terputus. Dan lalu untuk yang keempat adalah menaklukkan musuh dari jauh. Dalam kitab buku Jawahir Al-Asani Al-Lujain Al-Dani, karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah menaklukkan musuh dari jarak jauh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut mempunyai kekuatan tersebut dengan kekuatan batinnya yang bisa menangkap seorang dari jauh. Kesaktian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut memang sulit untuk dipercaya. Sahabat kapah motivasi yang dirahmati Allah. Dan lalu untuk yang kelima, karomah beliau yaitu bisa terbang ke udara. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sulit dipercaya adalah bisa terbang ke udara. Dia mampu melayang-layang di udara tersebut. Tak cuma itu, dia juga berdakwah sambil terbang ke angkasa. Untuk yang keenam, yaitu membuat bangsa jin takluk. Karomah lain yang ada pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah mengajari ilmu agama Islam pada jin jahat. Hal ini bermula ketika wali asal Iran itu diikuti jin saat berada di sebuah padang pasir tandus. Alih-alih takut pada jin tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampu mengajari ilmu agama pada jin jahat tersebut. Keagungan ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat bangsa jin takluk padanya. Sahabat, kapah motivasi yang dirahmati Allah. Dan lalu untuk yang ketujuh, karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu berjalan kilat. Konon, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga bisa berjalan dengan kilat. Karomah yang satu ini memang sulit diterima akal manusia, namun kabarnya terjadi pada sang wali. Hal tersebut terjadi saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan perjalanan panjang hanya dengan waktu 1 jam. Padahal perjalanan tersebut umumnya ditempuh selama 12 hari. Lalu untuk yang kedelapan, berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan.
Karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini terkenal di kalangan masyarakat Muslim Iran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampu berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Sahabat, kapah motivasi yang dirahmati Allah. Hal ini bermula ketika dia diundang berbuka puasa oleh 70 muridnya di rumahnya masing-masing. Tidak ada yang mengetahui pada waktu yang sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di antara mereka dalam waktu bersamaan. Lalu untuk yang ke-9, sahabat kapah motivasi yang dirahmati Allah, yang ke-9 karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu bisa menghentikan hujan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mampu menghentikan hujan saat berceramah. Menurut Syekh Ali bin Musafir, ini bermula saat orang-orang meninggalkan majelis ketika hujan turun lebat. Namun, dengan karomah beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hujan lebat itu pun berhenti saat dia menengadahkan tangan dan seraya berdoa. Oke sahabat, kapah motivasi yang dirahmati Allah, segitu aja pembahasan dari kami, admin Kapah Motivasi. Semoga bermanfaat. Wabil khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk semua orang. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.